Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Guru Channel, berjumpa kembali di channel kesayangan kamu, Kang Guru Channel, tempat berbagi dan belajar. Baik, para siswa, pada pertemuan kedua ini kita masih akan melanjutkan tentang perumusan dasar negara. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pembentukan BPUPKI, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu merekonstruksi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pembentukan dasar negara tentu saja kita tidak boleh lupa dengan penugasan dari BPUPKI. Nah, dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan beberapa kali sidang. Nah, sidang yang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, kita harus melihat di sana ada proses tentang perumusan dasar negara, di mana ada beberapa tokoh yang merumuskan, yang mengusulkan, mulai dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Soekarno sendiri. Dari tiga tokoh usulan tersebut, kita akan lihat satu persatu bagaimana usulannya dan apa nanti yang membedakan dari usulan-usulan tokoh tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Pada awal rapat BPUPKI, Rajiman Wijodiningrat melakukan pidato di awal sidang dan menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, untuk menjawab permintaan ketua BPUPKI tersebut, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Coba kita lihat untuk rumusan yang pertama. Pada sidang tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, usulan lisan. Ketika berpidato, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa dasar negara Indonesia harus memuat yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Kemudian di akhir pidatonya, Muhammad Yamin juga menyampaikan usulannya tersebut secara tertulis yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, hanya satu tokoh Muhammad Yamin tersebut yang mengusulkan dasar negara dengan dua versi, yaitu usulan lisan dan usulan tertulis. Sedangkan nanti usulan dari Supomo dan Insinyur Soekarno itu tidak dilakukan secara tertulis. Mereka hanya melakukannya dengan pidato atau secara lisan. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Berikut adalah usulan-usulan dari Supomo. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofi Grondslag atau Welstasung. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kelima usulan Soekarno tadi, menurut beliau itu dinamakan dengan Pancadharma. Beliau menyampaikannya ketika berpidato. Soekarno menyampaikan atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, kemudian rumusan tersebut dirubah namanya menjadi Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi seperti itulah tokoh-tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Pada dasarnya, sekali lagi, rumusan ketiga tokoh tersebut intinya sama, yaitu bagaimana membuat dasar negara Indonesia yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi negara Indonesia yang akan segera merdeka. Nah, pada tanggal 22 Juni bertempat di gedung kantor besar Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa jam 10 pagi yang mengadakan rapat gabungan antara Panitia 8, sejumlah anggota Cusangiin dan beberapa anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan, diantaranya pertama, supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Yang kedua, hukum dasar yang akan dirancang supaya diberi semacam preambule atau kata-kata pembukaan atau mukadimah. Yang ketiga, menerima usul Soekarno agar supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Dan yang keempat, membentuk suatu panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar yang beranggotakan 9 orang. Jadi, dalam rapat tersebut, kesepakatan itu akhirnya juga dilaksanakan oleh para anggota BPUPKI. Ya mungkin kalian kenal dengan nanti adanya Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, seperti itu. Nah, setelah dibentuk Panitia 9, Panitia 9 melaksanakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya jam 10 pagi. Dalam pertemuan itu disetujui agar para anggota segera menyusun suatu konsep rancangan mukadimah hukum dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPKI yang kedua. Nah, konsep rancangan preambule atau pembukaan hukum dasar inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta, suatu nama yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 tersebut dikenal dengan namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Untuk selanjutnya, naskah mukadimah tersebut kemudian dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Nah, dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya naskah dari pembukaan yang sudah disepakati oleh BPUPKI tersebut kemudian dibuat dalam bentuk ketikan, sehingga dalam rapat BPUPKI kedua nanti sudah akan disepakati bagaimana bentuk pembukaan undang-undang dasarnya sekaligus merancang bagaimana isinya. Nah,
Seperti itulah materi perumusan dasar negara pada pertemuan kali ini. Kita ulangi sekali lagi bahwa dalam perumusan dasar negara ada 3 tokoh yang mengusulkan, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Perumusan-perumusan tersebut kemudian disepakati dimasukkan dalam Piagam Jakarta, khususnya pada alinea keempat pembukaan Piagam Jakarta. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Tugas kalian sekarang adalah menyelesaikan LKPD yang sudah disediakan di kolom deskripsi atau LKPD yang diposting melalui Google Classroom. Jika ada kesulitan, kalian boleh tanyakan melalui forum yang ada di Google Classroom atau WhatsApp group yang sudah dibentuk kemarin. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana peran PPKI dalam penetapan dasar negara Indonesia. Pesan Bapak, tetap semangat, tetaplah terus belajar, jangan menyerah, tetap jaga kesehatan dan selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatannya. Baik, kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.